Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal huda. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bidzalika dzakarallahu bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian, dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat karunia nikmat, curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, yang alhamdulillah pada hari yang mulia ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah masih gerakan hati kita sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah gerakkan kaki kita dengan tubuh yang sehat ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat Jumat yang ini wajib bagi kita kaum muslimin di hari Jumat, yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita di hari Jumat ini, terutama di bulan Ramadan, dengan segala rangkaian-rangkaian ibadah dari awal Ramadan sampai hari yang ke-23 ini, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan, yang pahala di bulan Ramadan dari setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, Allah lipat gandakan dari hari-hari biasanya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga dicatat dengan catatan paling sempurna, catatan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ini insyaallah sebagai bekal terbaik kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Dan semua kumpulan-kumpulan kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, baik kebaikan itu perintah yang bersifat wajib ataupun kemudian yang bersifat sunnah, baik itu hubungan horizontal kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun vertikal kepada manusia di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bekal terbaik kita ketika kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidaklah surga yang Allah janjikan kecuali Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi predikat ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik buat kita semua, mengajarkan kita banyak ilmu dan hikmah sehingga tertanam di dalam hati kita keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala, menjadi teladan akhlak yang mulia, mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan akhlak yang mulia kepada sesama, yang mudah-mudahan apa yang kemudian beliau ajarkan dan lalu kemudian kita ikuti, ini bagian daripada ittiba'us sunnah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kaidahnya kalaulah sunnah itu nggak bisa kita kerjakan semuanya, setidaknya tidak kemudian kita tinggalkan semuanya.
Ada di antara kemudian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita hidupkan dalam kehidupan kita dari 24 jam waktu yang kita lewati, yang mudah-mudahan ittiba sunnah ini kelak mengantarkan kita kepada syafaatnya, diakui sebagai umatnya. Tidak lupa kemudian nanti kita diperkenankan minum di air telaganya, dan tidak lupa setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kemudian pada kesempatan ini khatib berwasiat terkhusus kepada diri khatib sendiri dan buat kita semua yang hadir di rumahnya Allah yang mulia ini, untuk kita jadikan setiap pertemuan Jumat untuk kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya di antara esensi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan atas kalian untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan, sebagaimana kami wajibkan terhadap kaum-kaum atau umat-umat terdahulu, agar mudah-mudahan dengan tarbiyah, pendidikan, pembinaan kita di bulan Ramadan, dengan semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan kelak menjadikan kita setelah keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Maka Ali radhiyallahu anhu setidaknya merumuskan 4 terkait masalah orang-orang yang bertakwa, atau membuat definisi 4 terhadap orang-orang yang bertakwa. Yang pertama kata Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya, yang menjamin setiap apapun yang menjadi kebutuhan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang berbuat atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dampak dari takut dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala maka tercermin dari perbuatannya. Apapun yang kemudian menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, hatinya ikhlas, hatinya tulus, hatinya tunduk untuk kemudian menjalankan setiap apa saja yang Allah perintahkan. Karena sesungguhnya kata para ulama, tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Lalu kemudian dari cerminan ketundukan dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik dia taat kepada perintah, juga kemudian dia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Dia meninggalkan semata-mata karena tunduk dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya larangan itu juga kebaikan buat setiap hamba. Maka siapapun yang dia kemudian mengaku sebagai hamba yang bertakwa, maka ciri dan ciri dari kemudian cerminan daripada dirinya terlihat dari hatinya yang senantiasa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian apapun yang Allah perintahkan dia kerjakan, dan apapun yang kemudian Allah larang dia akan tinggalkan, karena semuanya untuk kebaikan hambanya. Lalu yang kedua, Ali radhiyallahu anhu merumuskan atau mendefinisikan takwa, yaitu al-amalu bitanzil, yaitu orang yang bertakwa, orang yang beramal dengan apa yang Allah turunkan risalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya Allah dia jadikan orang-orang yang bertakwa, jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan buat kehidupannya. Apa yang kemudian dicontohkan Nabi dia kerjakan. Di antara ajaran-ajaran risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, yang itu kemudian diajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita membangun kekokohan akidah, kekuatan iman, kekuatan tauhid muwahhadah kita. Tidak ada tempat kita bergantung, meminta, bersandar, bahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan
ketergantungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap hal-hal yang paling sepele, yaitu hanya sekedar untuk meminta sandal saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerminan bahwa ajaran risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pada tauhid yang satu. Tidak ada tempat kita meminta, bersandar, mengadu apapun yang kemudian menjadi kebutuhan kita, sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW membawa risalah mengajarkan kita membangun kekuatan beribadah yang itu tercermin dari solat, terutama solat wajib. Solat yang ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang berat, tapi ringan bagi orang-orang yang hatinya khusyuk. Sekali lagi ringan bagi hati orang-orang yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dampak daripada ibadahnya itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu amalan kalau kemudian kita kerjakan dengan baik dan benar akan memperbaiki semua amalan-amalannya. Maka dampak ibadahnya itu pada akhirnya nanti tercermin dari lisannya, yang tidaklah kemudian dia berucap kecuali yang baik-baik, tidaklah kemudian dia bersikap terhadap siapapun kecuali dengan sikap terbaik, dan tidaklah kemudian dia berbuat dengan segala perbuatannya kecuali dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka dampak kemudian amalan-amalan yang dia ikuti berdasarkan bukan karena perasaannya, tapi kemudian berdasarkan risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhadap inti daripada ajaran agama. Yang pertama akidah yang benar, ibadah yang lurus, lalu kemudian akhlak yang mulia. Itulah diantara bentuk tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan daripada takwa, yaitu orang yang bertakwa al-qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa itu tidak rakus, orang yang bertakwa itu tidak maruk. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh di antara sifat manusia, betapa manusia memang tidak pernah merasakan cukup atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah manusia Allah Subhanahu wa taala kasihkan emas satu lembah atau emas satu gunung, maka niscaya dia akan meminta untuk diberikan satu gunung lagi. Tidaklah kemudian yang bisa memuaskan hasrat nafsunya terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya kecuali tanah sudah masuk ke dalam kekerongkongan. Maka tidak ada yang bisa memutus segala keinginan manusia dari sifat yang tidak pernah merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Maka orang yang bertakwa, orang yang senantiasa cukup, dan itu tercermin dari bulan Ramadan yang kita jalani hari ini. Betapa banyak pun makanan yang ada di dalam rumah kita, tidaklah kecuali yang masuk ke dalam perut kita barangkali hanya sekedar paling banyak 2 piring. Kalaupun kemudian minum paling banyak 2 gelas, selebihnya tidak akan muat untuk ditampung oleh perut. Sebanyak apapun yang kita miliki, tidaklah yang kemudian kita nikmati sampai dia jadi kotoran, tidaklah yang kita pakai sampai dia kemudian usang, dan kemudian yang kita berikan itulah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun yang kita miliki yang bermanfaat buat kita dan yang bermanfaat buat orang lain. Maka sekali lagi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang qanaah. Sebagaimana dalam tarbiyah pendidikan dalam bulan puasa, kita diajarkan untuk senantiasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang kemudian Allah karuniakan kepada kita. Lalu kemudian kita bersyukur, syukurnya kemudian kita mudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan orang-orang yang bertakwa, yaitu al-khaufu minal al-istidadu ila yaumir rahil, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia mempersiapkan bekal kematian. Makanya Nabi SAW sampai kemudian bersabda, sungguh orang yang bercerdas di antara kalian adalah orang yang paling cerdas dalam mengingat kematian, yang senantiasa mengingat kematian. Nabi SAW mengingatkan kita semua, ingatlah terhadap pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian.
Ali radhiyallahu anhu juga pernah kemudian melewati satu kuburan yang kemudian dia mengatakan kepada sahabatnya, ingatlah di alam kubur ini siapa yang kemudian Allah berikan dia nikmat, Allah mudahkan hisabnya, maka sungguh hisab setelah ini, perjalanan setelah ini, yaitu nanti di akhirat kelak akan semakin mudah. Tapi siapa yang kemudian di alam kuburnya karena tidak cukup bekalnya, atau karena kemudian banyak dosa yang dia bawa, kemaksiatan, kesalahan yang dia lupa, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia kemudian dihisab alam kuburnya, diazab di alam kuburnya, maka kalau dia diazab di alam kuburnya, maka perjalanan selanjutnya akan semakin berat, siksa selanjutnya juga semakin berat. Maka sungguh orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa ingat mati. Dengan ingat mati membuat hati kita menjadi lembut. Dengan hati yang lembut membuat kita mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 definisi ini ada di dalam diri kita, yang kita cerminkan, yang kita amalkan dalam keseharian kita, dalam bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa risalah dan diajarkan kepada kita, dan senantiasa cukup dengan apa yang Allah berikan buat kita, karena yang diberikan juga tidak akan berlebihan dan tidak akan kita nikmati semuanya, dan sekaligus senantiasa menjadikan kita untuk terus ingat mati, karena mati adalah gerbang awal untuk kita melakukan perjalanan yang panjang. Sampai Ali radhiyallahu anhu sekali lagi ditanya, kenapa kemudian engkau menahan lapar di siang hari berpuasa, lalu kemudian engkau bangun di malam hari terjaga di saat orang-orang sedang tertidur? Kata Ali radhiyallahu anhu, sungguh perjalanan akhirat itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang lelah, tidaklah kemudian membuat segala sesuatunya menjadi ringan kecuali amal, bekal yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia, yaitu sekali lagi bekal takwa, yang takwa ini adalah cerminan kita melakukan semua kebaikan-kebaikan semasa hidup kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan takwa kita sampai akhir bulan Ramadan yang alhamdulillah ini adalah 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar. Setiap amalan yang kita lakukan di malam itu maka dicatat menjadi catatan seperti ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunajjina min hizzi yaumin azim yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Au kama qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada akhirnya kita berdoa dengan hati yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang, dan kita jadikan bulan Ramadan yang akan datang mudah-mudahan lebih baik daripada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim li 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warham kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله